Rika tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata terus terang, Diana telah menghasilkan begitu banyak uang dari siaran langsung, dia sangat menakutkan sehingga dia bukan manusia dan bahkan berlari ke depanku dan berteriak, aku tidak bisa lebih marah lagi, aku berpikir, bahkan sesuatu seperti dia dapat disiarkan secara langsung, mengapa aku tidak bisa? Jadi aku juga membuka ruang siaran langsung, siapa sangka ini akan terjadi tepat setelah siaran. Alena berkata tanpa daya, Bu, kau bilang kau tidak kekurangan makanan, minuman, pakaian atau apapun, mengapa kau meniru orang lain dan melakukan siaran langsung? Rika bertanya dengan kesal, aku tidak butuh apa-apa sekarang, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa selebritas-selebritas internet itu masih melakukan siaran langsung setiap hari? Lihatlah selebritas internet yang berpenghasilan miliaran setahun, mereka tidak sabar untuk menyiarkan 360 siaran langsung. Ada juga selebritis itu, biasanya syuting, menyanyi, dan tampil di variety show tidak cukup bagi mereka untuk sibuk, bahkan mereka pergi ke internet untuk menyiarkan siaran langsung untuk membawa barang. Dibandingkan dengan mereka, aku bukan apa-apa. Mereka tidak berpikir mereka menghasilkan banyak, jadi apa hakku untuk berpikir bahwa uang membakarku? Alena menghela nafas, Bu, tidak semua orang bisa melakukan siaran langsung. Siaran langsung Bibi Diana ditonton oleh orang-orang dan itu karena dia lumpuh di tempat tidur bersama suami dan juga putranya. Bersama nenek, ini adalah nilai jualnya siaran langsung. Alena juga ingin menghibur ibunya, jadi dia berkata, Bu, jangan khawatir, jika Bibi seperti ibu, dia akan siaran langsung sendiri, dan tidak boleh ada yang menonton. Rika mengerutkan kening, dan bertanya dengan marah, Alena, apa maksudmu? Alena tidak menyangka dia datang ke sini untuk menghibur ibunya, tetapi pada akhirnya dia disalahartikan oleh ibunya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjelaskan, Bu, aku tidak bermaksud begitu. Rika melambai tangannya dengan sedih, lupakan saja, kamu juga. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada ibu, penjelasannya adalah untuk menutupi. Kamu hanya berpikir bahwa ibu tidak dapat melakukan siaran langsung. Alena menghela nafas, kalau begitu bagaimana menurut ibu jika ibu ingin berpikir bahwa ibu masih memiliki kesempatan, maka ibu, jika ibu ingin melanjutkan siaran langsung, aku juga mendukungnya, tetapi ada satu hal, tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau gagal pada akhirnya, ibu harus mengendalikan emosimu. Ibu tidak dapat melakukan sesuatu jika ibu tidak berhasil. Bukankah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya? Meskipun Rika agresif dan tidak masuk akal, kadang-kadang dia masih bisa mendengar yang baik dan yang buruk, dan dia tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan putrinya. Jadi, dia memandang Alena, mengangguk dan berkata, Oke, Alena, jangan khawatir, ibu sedikit marah sekarang, dan ibu akan dapat menyesuaikannya segera. Bukankah itu hanya menghalangi ibu selama 72 jam? Setelah 72 jam, ibu akan datang lagi. Ibu telah melayani keluarga Haris selama hampir 30 tahun, dan ibu masih peduli dengan 72 jam ini? Meskipun 72 jam, ibu akan melawan mereka sampai akhir. Alena tiba-tiba tidak tahu apakah harus memuji atau mengkritiknya. Namun, dia memikirkannya lagi. Lagi pula dia dilarang selama 72 jam, yang berarti dalam 3 hari ke depan dari sekarang, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan ibunya yang seperti ngengat. Ini membuatnya merasa sedikit lebih mudah dalam sekejap, jadi dia bertanya kepada Rika, Bu, aku menyimpan makan malammu untukmu. Apakah ibu ingin turun dan makan? Telurnya sudah penuh, apalagi yang harus dimakan? Alena berkata tanpa daya, kalau begitu mari kita bicarakan saat ibu lapar. Rika mengangguk, dan berkata dengan sedikit muram, Oke, Alena, ayo makan. Ibu sendirian untuk sementara waktu. Setelah berbicara,
Rika tidak dapat menahan desahannya, benar-benar tidak beruntung selama periode ini. Apakah aku menggunakan semua keberuntunganku setelah memenangkan lotre? Alena bertanya dengan rasa ingin tahu. Bu, apa maksudmu dengan memenangkan lotre? Oh itu? Rika tanpa sadar berkata, itu terakhir kali aku membeli sesuatu. Pada titik ini, Rika menyadari bahwa dia hampir keceplosan. Jadi dia buru-buru berkata, sebenarnya, ibu pergi ke mall sebelumnya, ibu memenangkan hadiah khusus, mengatakan bahwa ibu dapat membeli batu giok laokeng dengan diskon 0,1%, dan satu batu giok laokeng hanya dapat dijual seharga 20 juta. Alena tanpa sadar berkata, itu semua bohong, apakah ibu tidak tertipu? Rika buru-buru berkata, tentu saja ibu tidak membelinya. Apakah ada orang yang bisa membodohiku? Alena menghela napas lega, dan berkata, tidak apa-apa jika ibu tidak membelinya. Hal semacam ini bohong. Kemudian, melihat suasana hati Rika saat ini baik-baik saja, dia ingin dia mencernanya sendiri, jadi dia berkata, Bu, aku akan turun dulu. Saat Alena berbalik untuk pergi, Rika memikirkan sesuatu, menghentikannya dengan cepat, dan berkata, ngomong-ngomong, Alena, apakah kamu punya rencana untuk besok? Alena berpikir sejenak, dan berkata, aku akan mengunjungi perusahaan. Aku hanya sibuk membersihkan rumah hari ini, jadi aku tidak pergi ke sana. Rika bertanya dengan memohon, Alena, bisakah ibu menanyakan sesuatu? Alena berkata, Bu, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Katakan saja padaku apa yang perlu aku lakukan. Rika berkata dengan sangat serius, ibu ingin pergi ke kuil besok pagi, dan ibu akan memohon untuk memberkati ibu. Ibu pergi ke Amerika Serikat, dan sepertinya tidak berjalan dengan baik. Jika keberuntungannya tidak baik, keberuntungannya pasti tidak akan terlalu baik. Itu untuk menghasilkan uang dengan siaran langsung. Jadi sebaiknya ibu memanfaatkan waktu ketika ruang siaran langsung diblokir. Pergi ke kuil untuk lebih banyak berdoa. Alena ragu-ragu sejenak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa ibunya tidak pantas pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah untuk siaran langsung. Belum lagi dia sudah lama tidak ke perusahaan, dan dia ingin kembali dan melihat-lihat. Jadi dia berkata kepada Rika, Bu, kenapa kamu tidak membiarkan Tama pergi bersamamu? Rika berkata dengan ekspresi malu, itu Alena, kamu harus pergi dengan ibu. Ibu terlalu malu untuk pergi bersama Tama, tidak pantas baginya untuk memiliki pendapat tentangku. Selain itu, ibu tidak nyaman berjalan dengan kruk, jadi tidak pantas untuk Tama untuk membantu ibu berjalan. Dan ibu tidak ingin membiarkan dia dan ayahmu tahu bahwa kita akan pergi bersama. Jika tidak berhasil, kita akan mulai lebih awal. Kita akan berangkat dari rumah 6:30 dan tiba di tempat jam 7. Setelah ibu selesai, kamu akan pergi bekerja lagi. Belum terlambat untuk datang ke perusahaan kan? Rika sekarang berbeda dengan dahulu. Sekarang dia menganggap Tama sudah menjadi pilar seluruh keluarga. Jadi dia tidak berani menyia-nyiakan kesabaran Tama dengannya, menyuruh hal-hal seperti membawa barang, meskipun dia merasa di dalam hatinya bahwa dia pasti bisa melakukannya. Dia benar-benar tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengetahuinya sebelum hal itu dilakukan. Apalagi jika dia tidak melakukannya setelah mengetahuinya, itu akan sangat memalukan. Dia juga ingin pergi ke kuil untuk menyembah Buddha dan meminta restu dari Buddha. Jika Sma menemaninya, dia juga khawatir Tama akan memandang rendah dirinya. Bagaimanapun, dia juga tahu betul bahwa dia melakukan banyak pekerjaan ketika dia pergi ke Amerika Serikat kali ini, yang menyebabkan banyak masalah bagi Tama. Mendengar apa yang dia katakan, Alena juga tahu apa yang dia khawatirkan. Sementara tidak berdaya, dia juga ingin mencoba yang terbaik untuk membantu ibunya citranya yang sudah tercela. Jadi, hatinya melembut, dan dia berkata, oke, ayo berangkat besok pagi. Saat ini, villa keluarga Thomas.
Seluruh gunung telah diliputi kegelapan saat ini, meskipun ada lampu redup di halaman di lantai 3, bagaimanapun juga pepohonannya lebat, dan pada dasarnya tidak ada cahaya yang terlihat dari luar. Pada saat ini, di halaman di lantai atas villa, Isyana menggunakan sepasang pundaknya yang harum tanpa celah untuk membuka kelopak mawar segar yang mengambang di permukaan kolam air panas, menyebabkan riak di permukaan air. Kemudian, dengan sosoknya yang tak tertandingi, dia menginjak tangga batu di dalam air dan perlahan berjalan ke batu biru di samping kolam mata air panas. Di kakinya, di pembakar dupa perunggu, sepiring dupa segel yang terbuat dari kayu cendana tua sedang terbakar, dan asap hijau perlahan naik dengan aroma kayu yang menyegarkan. Isyana membungkus dirinya dengan jubah mandinya dengan tidak tergesa-gesa, berjongkok sedikit dengan kaki menyamping, mengambil pembakar dupa, memegangnya dengan kedua tangan, dan kembali ke kamar. Setelah mandi dan membakar dupa, Isyana mengenakan jubah yang bersih dan polos, dengan lembut menarik rambut panjangnya ke belakang kepala, dan mengeluarkan benda yang terbungkus satin dari tas jinjing. Dia perlahan membuka sutra dan satin, dan tergeletak di dalamnya ada tanda kayu yang dibawa dari Eropa Utara, yang di atasnya tertulis tablet roh mendiang ayah Isyana, Emran Danendra. Dia dengan hormat meletakkan tablet spiritual di atas altar, lalu menyalakan 3 batang dupa lagi, dan setelah 3 sujud hormat, dia memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa di depan tablet spiritual. Kemudian, dia berlutut dengan kedua lututnya, melihat ke tablet spiritual dengan kedua matanya, dan berkata dengan hormat, "Ayah, Isyana telah tiba di Jakarta dengan selamat, dan aku beruntung menemukan orang yang aku cari. Ayah katakan sebelumnya bahwa ayah selalu ingin datang ke gunung untuk menyembah leluhurmu, tetapi ayah tidak pernah bisa melakukannya. Seperti yang aku inginkan, Isyana Danendra akan pergi ke gunung untuk memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Danendra besok pagi. Isyana berharap roh ayah di surga akan tahu." Eits, gimana ya kelanjutan cerita dari Tama Renza? Akankah Isyana bisa segera bertemu dengan Tama dan apa rencana Isyana untuk bisa dekat dengan Tama? Pasti Sobat Okebis penasaran kan dengan kelanjutan dari cerita Tama Renza? Nah, untuk sekarang novel Menantu yang Diremehkan season 2 sudah tamat dan akan dilanjutkan di season 3 lain waktu dengan cerita yang lebih seru dan lebih menarik. Pasti teman-teman bertanya kapan rilis season 3-nya. Untuk saat ini Mimin belum dapat informasi dari autornya kapan rilisnya, tapi mudah-mudahan akan segera rilis bulan depan. Jadi, untuk teman-teman semua pencinta novel Tama Renza mohon sabar menunggu ya, dan tunggu rilis season 3-nya. Terima kasih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.